Saya ucapkan selamat ketemu dengan sidang jemaat yang di rumah. Pada saat ini kita akan beribadah untuk mendengarkan firman Allah. Saya ucapkan shalom. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang surga, Allah yang luar biasa, yang memberikan perlindungan kepada kami semua umat-Mu, hingga kami boleh beribadah bersama-sama walaupun jarak jauh. Tapi yang pasti kami ibadah dalam satu roh, satu kebenaran di dalam Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami semua. Kami merindukan kehadiran-Mu lewat firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah yang berkuasa untuk mengadakan segala sesuatu, untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Biarlah kekuatan selalu ada dalam pribadi kami masing-masing, hingga menghadapi situasi yang mencekam, kami tidak tercekam. Kami tetap berbahagia karena kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah, kelanjutan daripada surat 2 Timotius, pasal yang kedua. Sekarang kita akan baca dalam ayat yang ke-20 dan 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kedua macam perabot dari emas dan perak, dari kayu dan tanah, masing-masing berbeda kemuliaan. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ya, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya, ini bagaimana maksudnya? Kita akan belajar pada firman Allah. Dalam rumah yang besar ada 4 macam perabotan dari emas, perak, juga dari kayu dan tanah. Kita perlu belajar sejarah Alkitab. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ada perabot tanah dan kayu? Kenapa juga mengatakan ada perabot emas dan perak? Yang dipakai untuk kemuliaan adalah yang dari emas dan dari perak. Tetapi yang dari kayu dan tanah tidak mengalami satu kemuliaan. Ini bagaimana toh kok bisa seperti itu? Kita perlu tahu bahwa manusia itu dicipta dari debu tanah. Ketika itu mereka hidup dalam kebahagiaan di Taman Eden. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam daging. Nah ini dikatakan kayu. Kayu itu karakter daging. Tanah itu karakter bumi, dunia yang penuh dengan kekerasan,
penuh dengan hawa nafsu setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi misal manusia waktu itu tidak jatuh dalam dosa, mereka berdua hidup dalam kebahagiaan di Taman Eden. Semua buah pohon dalam taman disediakan oleh Tuhan untuk dimakan. Tetapi akibat melanggar firman Allah, manusia harus hidup dalam kesusahan. Kita baca ayatnya dalam Kejadian 2, ayat 4 sampai yang ke-7. Ya, Kejadian 2, ayat 4 sampai yang ke-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini kita harus paham. Manusia hidup itu kan diimbus oleh Roh Allah. Beda dengan ciptaan yang lain, begitu domba jadi ya sudah hidup, harimau jadi sudah hidup, tumbuh-tumbuhan sudah hidup, tapi manusia hidup diimbus oleh Roh Allah. Itulah sebabnya manusia ditempatkan di tempat spesial di Taman Eden yang begitu gemah ripah loh jinawi. Luar biasa manusia bahagia, tetapi ada satu hal yang dilarang oleh Tuhan. Di situ ada buah pohon pengetahuan dan baik, jangan dimakan. Padahal manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Jadi melihat manusia itu sebenarnya sudah melihat Allah ketika belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, bukan rupa Allah lagi, rusak rupa Allah. Dirusak oleh sikap dan perbuatan daging yang mengikuti hawa angkara murka. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian 1, ayat yang ke-26. Kejadian pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini tujuan Tuhan menciptakan manusia yang dari debu tanah tadi, untuk berkuasa, bukan untuk dikuasai. Untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, binatang di bumi. Bukan untuk dikuasai. Tetapi karena manusia itu melanggar perintah Tuhan. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab ketika kamu makan, kamu pasti mati. Itu kata firman Allah. Pasti kamu akan mati. Tetapi iblis di Taman Eden bisa masuk. Memakai ular, berbicara dengan Hawa bahwa intinya buah yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan itu justru kebalikannya boleh dimakan.
Kalau Allah berkata, kalau makan kau pasti mati, iblis berkata, oh tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi sama dengan Allah, tahu hal baik dan tahu hal jahat. Itulah manusia tertarik. Hawa tertarik melihat yang diperlihatkan oleh iblis tadi, tertarik, mata melihat, hati tertarik, tangan menyentuh buah yang dilarang dan dimakan, gantian dia menyentuh suaminya, sama-sama makan buah pohon yang dilarang, sama-sama jatuh di dalam dosa. Apa akibatnya? Tuhan sangat tersinggung. Dipermalukan manusia di depan iblis. Allah sangat-sangat tergoda melihat manusia seperti itu. Itulah sebabnya manusia diusir dari Taman Eden. Hidup di bumi yang terkutuk, tumbuh onak dan duri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang tadinya tinggal makan, hidup bahagia, hidup senang. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, dia harus kerja susah payah. Mengejar makan, mengejar segala sesuatunya, harus kerja keras. Yang nanti akibatnya, kelanjutan daripada usaha manusia itu, iblis menyediakan kedudukan, iblis menyediakan kerajaan, supaya manusia mengejar kedudukan, mengejar kekayaan, dan jatuh dalam dosa. Kita lihat bumi sudah terkutuk. Akhirnya manusia hidup dalam daging. Kita baca Kejadian 3, ayat yang ke-17. Kejadian yang ketiga, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah ini, Tuhan mengutuk bumi untuk manusia hidup dengan susah payah. Tapi iblis karena sudah menguasai bumi, menguasai dunia ini, Tuhan menyediakan yang menjadi keinginan daging manusia, yaitu kedudukan dan kekayaan. Itu pernah ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Dia materinya bukan dari debu tanah, tapi dia dari roh yang dikandung oleh Maria. Firman yang menjadi manusia, yang tidak tergoda oleh kekayaan dan kedudukan. Inilah manusia direncanakan oleh Tuhan untuk kembali kepada rupa dan gambar Allah. Kalau sampai manusia tidak kembali jadi rupa dan gambar Allah, Allah dipermalukan oleh iblis. Berarti iblis menang dengan Allah. Tapi kalau manusia bisa dikembalikan seperti dia, kudus, tanpa cacat dan celah, iblis yang dipermalukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar kata Paulus yang disalut emas, yang disalut oleh perak, itu menjadi perabot yang mulia. Itulah dikatakan tadi, hidup yang dikuduskan. Bukan hidup yang hanya mengikuti hawa nafsu daging, mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, tidak mengejar kekudusan, tidak mengejar penutupan dosa oleh kuasa Allah.
Di sini kalau kita bisa belajar kepada firman Allah, kalau kita bisa mengejar kekudusan, disalut dengan emas. Perak artinya penebusan, emas artinya penyalutan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan mau menyalut dengan emas supaya kita kuat menghadapi tantangan dunia yang seperti apapun. Dosa sejahat seperti apapun, menghadapi virus corona yang luar biasa seperti apapun, kita akan tetap hidup dalam damai, tentram, dan bahagia. Jika daging kita, hawa nafsu, keinginan kita ditutup dengan emas, hidup di dalam pengudusan oleh korban Kristus. Ini kalau kita tidak memahami, hidup Kristen kita ya asal hanya beragama, tapi tidak berbeda dengan orang yang tidak beragama. Mengejar kedudukan, mengejar kekayaan, itu disediakan oleh iblis. Tetapi Yesus menolak, hanya satu yang dikejar. Sembahlah Allah, hanya satu-satunya Allah yang harus kamu sembah. Nyahlah iblis. Yesus mengusir iblis yang selalu menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa dan hidup selalu di tengah onak dan duri, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pernah ada ketenangan sama sekali. Karena hidupnya dikejar-kejar oleh dosa yang sudah menguasai daging. Rasul Paulus menyeratkan kepada jemaat Korintus dan juga mengutip perkataan Raja Daud. Manusia akan bahagia kalau dosanya ditutupi. Manusia akan bahagia kalau pelanggaran-pelanggaran tidak diperhitungkan Tuhan. Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wah, luar biasa. Jadi saya dan saudara menghadapi masalah apapun, onak dan duri, tekanan-tekanan yang terjadi dalam dunia ini akan tetap berbahagia. Jikalau dosa kita diampuni, arti wujud diampuni adalah kita hidup dalam kesucian. Bukan ngumbar howongkoro murko, bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar kedudukan, sampai melupakan menyembah Allah. Ini penting kita pahami. Kenapa hidup gelisah? Pemerintah menekankan, jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Tetapi berita corona membuat manusia takut, membuat manusia panik, membuat manusia khawatir, takut mati dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya dan saudara hidup diampuni, ditutupi dosa kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan, kita akan bahagia. Mati oleh corona, mati oleh sakit yang lain, mati kelaparan, mati sakit jantung, sama. Cuma perbedaan corona ini mengguncang dunia. Seakan-akan kematian lewat corona ini dahsyat luar biasa. Kita belum tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita belum mengerti. Tapi yang harus kita tahu adalah hendaklah kita menjadi perabot yang mulia. Jadi hidup dalam dosa oleh karena dosa
kita ada kemampuan meninggalkan dosa. Dosa diampuni, dosa ditutupi. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan karakter daging, keinginan-keinginan yang meluap-luap, meledak-ledak, sampai lupa kepada Tuhan yang harus disembah. Berbuat jahat mungkin tidak jujur, mungkin berbuat yang lain, hingga tidak bisa ibadah kepada Tuhan, tidak bisa mendengarkan firman Allah, yang dari firman itu ada kuasa untuk menyucikan, untuk menguduskan, untuk menyadarkan orang berdosa, termasuk kita. Saat ini kita mendengarkan firman untuk menyadarkan kita sekalian. Jangan kita bertahan dalam dosa. Siapa contohnya? Hambanya yaitu Rasul Paulus. Kita baca dalam Galatia 1 ayat yang ke-13. Galatia pertama ayat yang ke-13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini kesaksian Paulus sebelum jadi hamba Kristus. Cukup. Kesaksian Paulus sebelum menjadi hamba Kristus. Dia seorang agama Yahudi, seorang sarjana yang dia belajar agama luar biasa. Tapi beragama berkarakter daging, berkarakter dosa, akhirnya mengejar orang untuk dibunuh. Yang tidak cocok dengan dia dibunuh, yang menjadi korban Stefanus. Orang Kristen mau dibunuh oleh Paulus sebelum menjadi rasul. Tapi ketika dia mendapat tugas dari imam kepala untuk melakukan tugas mulia bagi agamanya, dia ditemui oleh Tuhan di tengah jalan. Hai Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, kenapa kau aniayakan aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniayakan. Dia rebah, dia mendengarkan suara Tuhan, dia buta. Pergilah ke Ananias. Di sanalah kamu akan diberi pengertian apa yang harus kamu lakukan. Paulus taat mendengarkan suara Yesus. Ketemu Ananias, dia buta dituntun oleh temannya. Di sana didoakan, ditumpangkan tangan. Mata tercelik, mulai itu dia bertobat, artinya disalut dengan perak. Setelah disalut dengan perak, bertobat. Dia terus mengejar untuk disalut dengan emas, mengejar kesucian. Hingga hidupnya tidak mau bertahan dalam dosa, bertahan dalam karakter daging, karakter manusia yang sudah mengejar kedudukan dan kekayaan. Paulus mengejar kebenaran. Ini contoh yang luar biasa buat saya, terutama sebagai hamba Tuhan. Wah, yang dikejar mungkin kedudukan untuk bisa bertahta di ini, yang dikejar oleh kekayaan supaya kami memiliki seluruh kekayaan yang ada di bumi. Mungkin Paulus setelah mengenal kebenaran dalam Kristus, mengenal firman di dalam Kristus, dia berubah pikiran. Dia memperhatikan firman apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia laksanakan sampai dia teraniaya karena menjadi hamba Kristus. Di penjara, dihina, dilecehkan, dan lain sebagainya. Paulus bisa menerima karena dia tahu persis untuk kembali kepada ciptaannya Allah. Hanya satu, bukan sekedar beragama yang dikatakan
agama Yahudi tadi. Tetapi percaya kepada Injil yang di dalamnya mengandung kuasa, kekuatan Allah yang berkuasa menguduskannya. Disalut dengan emas, artinya mengenakan salib Kristus. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Supaya aku hidup berubah untuk Allah sekarang. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Rasul Paulus. Setelah dia menjadi orang Kristen, dia rela menderita. Dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya kehidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi hidupnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan Kristus. Artinya Kristus manusia yang tidak bisa digoda oleh dosa. Menyalut, bagaikan emas menyalut kekuatan daging, menyalut kayu tadi. Hidup karakter daging itu kayu, disalut dengan emas. Itulah Yesus, disalut dengan kesucian Allah. Yesus satu-satunya manusia yang tidak cacat, tidak celah. Tidak pernah berbuat dosa. Menguasai hidupnya hambanya Rasul Paulus. Untuk apa? Untuk dia menjadi saksi yang benar. Supaya dia menjadi contoh seperti Yesus meninggalkan teladan. Demikian juga Paulus meninggalkan teladan bagi murid-muridnya. Dia berkata, ikutilah teladanku. Orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan tidak pernah akan mengalami kekurangan apa-apa. Yang namanya miliknya Tuhan, hidup dalam suasana Eden, suasana Firdaus, bukan hidup dalam kegelisahan, kebingungan soal apa yang harus saya makan. Ketika di negeri Kanaan akan mengalami kelaparan, Tuhan sudah menyuruh Yusuf anak Yakub mendahului ke Mesir untuk mempersiapkan makanan. Di sana Yakub dan anak-anaknya, singkat cerita, dipindahkan ke Mesir lewat membeli gandum, tetapi gratis. Di sana mereka terpelihara. Sama. Kalau kita ini sebagai orang Kristen yang dikuduskan, yang disalut oleh emas, apa toh yang kita khawatirkan? Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah untuk mencapai kepada janji itu, menyeberangi situasi. Sekarang kita harus menyeberangi corona yang sudah mendunia luar biasa. Harus kita seberangi. Apa senjata kita? Kudus, taat kepada aturan pemerintah. Kalau kita katanya orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus tidak taat pada peraturan pemerintah, ini namanya kita bukan hidup dalam kekudusan. Bukan hidup memberikan contoh yang baik. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh wakil pemerintah kita taati. Kita tidak boleh berkelompok.
Kita tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain. Jaga, harus cuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Karena kekuatan virus corona hanya 20 detik setelah dicuci mati. Ini kalau kita taat, kita bisa menyeberangi ini. Nanti corona selesai, kita masih hidup. Karena apa? Kita taat kepada firman Allah. Kita taat kepada aturan pemerintah. Tapi kalau kita sembrono, kita tidak taat, upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu ayo kita belajar firman Allah. Supaya apa yang kita lakukan? Kita lakukan karena Tuhan. Emas, kayu yang disaut emas. Ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk membuat tabernakel. Tabernakel ini yang akan saya jelaskan hanya tabut dan tutupnya. Tabut ini dari kayu penaga yang disaut emas dari dalam dan luar. Dan tutupnya adalah emas murni dengan kedua kerubium. Inilah yang bisa menyeberangkan Israel menuju Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Membendung sungai Yordan. Sama nanti. Kita akan mampu membendung arus apa saja yang akan membawa kematian. Dosa apapun bisa kita bendung. Kalau kita hidup di dalam kekudusan Allah. Paulus memiliki dua pengalaman. Beragama berkarakter daging. Beragama yang berkarakter Allah. Dia sangat diuntungkan. Dia tidak takut apapun. Hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Kita melihat contoh bahwa arus sungai Yordan dibendung oleh kayu yang sudah disaut emas luar dan dalam. Yosua 3 ayat 15 dan 16. Yosua 3 ayat 15 dan 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini gambaran arus kematian. Bangsa Israel akan menerima janji tanah berlimpah susu dan madu. Janji secara lahiriah. Ditolong Tuhan lewat tabut kayu yang disalut emas luar dan dalam, ditutup dengan emas murni, itulah tutupan grafirat. Ini gambaran gereja yang sempurna, yang mengejar kesucian, yang mengejar kekudusan, bukan gereja yang mengejar kekayaan, yang mengejar kedudukan, bukan itu. Itulah sebabnya saya dan saudara, kalau kayu penaga disaut emas luar dalam ditutup dengan tabut dari emas murni, dari tutupan grafirat dari emas murni, bisa menyeberangkan penghalang kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Demikian juga Kristus. Dia menyeberangkan saya dan saudara lewat mati di atas kayu salib. Supaya saya dan saudara benar-benar hidup dalam kekudusan. Bukan sebagai orang Kristen yang mengumbar hawa angkara murka. Bukan sebagai orang Kristen yang mengejar-ngejar kedudukan dan kekayaan. Melupakan yang penting. Allah yang harus disembah dilupakan. Ini kekeliruan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengejar kesucian Allah. Mengejar kekudusan Allah.
Yesus satu-satunya yang disediakan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Dialah tanpa cacat celah, dialah emas murni menjadi tutup tabut, tutup peti perjanjian itu. Itulah yang akan menutupi dosa kita, hingga kita sanggup membendung apapun yang akan menimpa kita. Kita harus yakin, keyakinan kita wujudkan, keluar dari dosa, keluar dari karakter daging, tapi hidup di dalam kesucian Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah melandahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan Allah ada di dalam Yesus. Karena Yesus tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, itulah kemuliaan Allah ada di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara benar-benar merindukan hidup dalam kemuliaan Allah, menyeberang, menghadapi virus corona, menghadapi sesuatu yang menakutkan, hanya kita harus percaya Yesus satu-satunya yang diutus oleh Allah, manusia satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, patut kalau dia mengajarkan hal kebenaran, karena dia benar. Patut kalau dia mengajarkan hal kekudusan, karena dia adalah kudus. Itulah sebabnya saya dan saudara harus mengejar, memiliki pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat di dalam Kristus Yesus, hanya ingin meninggalkan dunia yang fana, yang penuh dengan celaka, goncangan-goncangan sekarang. Kita tidak tahu kapan akan sirna virus corona. Kita ikuti saja. Yang penting kalau kita masih diberi perpanjangan umur, virus corona bisa dihentikan. Tapi kalau sesaatnya, tidak masalah. Kita mati karena apapun, yang penting hari ini kita mempersiapkan hidup di dalam kekudusan. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi mengejar, ada usaha. Mengejar kesucian artinya mau meninggalkan dosa, mau meninggalkan karakter daging, watak, sifat tabiat harus kita lawan. Dan kita mengikuti tuntunan Tuhan. Yang terakhir Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Yang terakhir adalah Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, jagalah
Jauhkanlah diri kita dari akar kepahitan. Kejarlah kasih karunia Allah yang bawa kita kepada pengertian. Ayo, ini bukan sekedar ajaran agama. Kalau saya menyampaikan firman Allah, aku tidak sesuai dengan ini, aku akan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau aku yang menyampaikan firman, aku mengejar kekudusan. Aku mau meninggalkan karakter manusiawiku, dosaku, karakter dagingku, mau ku tinggalkan. Aku mengejar kesucian, tidak takut dengan apapun. Apa yang terjadi dalam hidup ini? Yang pasti, aku selamat. Puji Tuhan. Kita harus yakin jemaat yang di rumah, aku selamat. Asal aku mengejar kesucian Allah. Aku tidak akan kena musibah. Asal aku mengejar kesucian Allah. Karena mengejar kesucian Allah, rela menyalibkan daging, serta hawa nafsunya, melawan bukan melawan orang lain, melawan angkara murka dalam diri kita sendiri, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kita tinggalkan, tentu kekuatan kita, nama Yesus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh saudara, menghadapi virus corona hanya takut, gentar, khawatir, cemas, dan justru mendatangkan kematian. Tapi kalau tabah, tidak, Tuhan beserta saya. Rasul Paulus katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Apapun tidak akan menjadi lawan yang bisa mengalahkan kita. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang di rumah yang dikasihi Tuhan, ayolah makin hari, makin tiap ibadah kita sungguh-sungguh menghormati firman Allah, mengutamakan firman Allah, apa yang diperintahkan kita lakukan dengan ikhlas. Perjuangan kita dibandingkan perjuangan Kristus tidak seberapanya. Dibandingkan perjuangan Rasul Paulus tidak seberapanya. Rasul Paulus rela dipenjara, rela dianiaya, rela dicaci maki untuk menyampaikan berita Injil. Kita hanya rela meninggalkan dosa, rela meninggalkan karakter kebiasaan yang tidak baik. Kita mengajar kesucian Allah supaya kita memperolehnya hingga kita bisa menyeberang. Kalau Israel menyeberang sungai Yordan tanpa menyentuh air untuk mendapatkan negeri yang berlimpah susu dijanjikan, saya dan saudara juga akan menyeberang dari dunia ini seperti Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Bukan di dalam hukuman api neraka, tetapi di dalam kerajaan surga. Mengucapkan syukur, selamat ibadah bagi semua sidang jemaat. Dengan tekun, ikutilah firman ini. Dengan sungguh-sungguh, supaya kalian setelah ibadah diberkati oleh Tuhan. Mengalami keubahan karakter, mengalami keubahan hidup. Enggak, saudara tidak bertahan dalam dosa, tapi keluar dari dosa menuju pada kekudusan Allah. Kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Segala puji dan hormat kembali kami haturkan kepada Bapa di surga, Allah yang sangat luar biasa, membimbing, mendidik kami untuk kami tidak membiarkan karakter daging, karakter tanah yang sudah dikuasai iblis kami biarkan dalam hidup ini. Enggak, kami hanya mengejar kekayaan dan kedudukan yang ujungnya semua kami tinggalkan. Tetapi kami perlu mengejar kesucian Allah, mengejar kekudusan Allah. Di sanalah kami akan merasakan hidup permanen. Hidup dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Dunia yang kami cintai seperti apapun,
Kekayaan yang kami cintai seperti apapun, satu kali kelak akan tidak ada arti apa-apa. Oleh sebab itu biar kami memahami firman ini, hingga kami bisa memanfaatkan berkat-berkat Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Seperti Tuhan sudah memberikan teladan, berbuat baik kepada orang berdosa. Seberapa dosa, seberapa besar kesalahan kita. Kalau kami mau mengakui, Tuhan mengampuni, bahkan menghapusnya. Alangkah indahnya Tuhan, kalau hidup ini diberkati oleh Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak, supaya kami semua benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Kami hamba-Mu sekeluarga, anak cucu, sidang jemaat tak terkecuali, bahkan berdoa untuk desa kami Kaliputih. Pagarilah ya Tuhan, supaya corona tidak masuk. Karena corona sudah masuk Kabupaten Wonosobo, kiranya tidak masuk Kecamatan Selomerto. Dan kalau yang sudah masuk, secepatnya Engkau musnahkan Tuhan. Supaya Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan juga Indonesia, bahkan dunia aman kembali seperti semula. Hingga manusia setelah ini mencari Allah dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar beragama seperti Rasul Paulus sebelumnya, menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi setelah mengenal Yesus, dia menjadi pelayan Kristus. Inilah Tuhan, kiranya doa kami untuk Bapak Presiden, para menteri, wakil presiden, anggota DPR, semuanya, para wakil rakyat, pemimpin negeri ini, berikan hikmat akal budi, supaya bisa mengatur negeri kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus memberkati menyertai saudara, melindungi saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Tuhan memberkati semuanya.